Oke, kita bedah topik yang lagi panas banget nih. Masa depan pajak mobil listrik atau EV di Indonesia itu ya bisa dibilang lagi abu-abu. Nah, di tengah ketidakpastian ini, kita akan lihat gimana salah satu pemain baru yang gede, JAC Ion, justru nggak cuma diam, tapi malah menjadikan situasi ini sebagai bagian dari strategi mereka. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah ini, apakah era bulan madu mobil listrik di mana kita dimanjain sama banyak insentif bakal segera berakhir? Ini kan jadi inti dari semua kebingungan yang ada di pasar sekarang, baik buat produsen maupun buat Anda semua yang mungkin lagi mikir-mikir mau beli mobil listrik. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sumber masalahnya apa sih? Jadi, semua ketidakpastian ini tuh datangnya dari peraturan pajak yang jujur aja kelihatan saling tumpang tindih dan bikin pasar jadi gamang. Nah, ini dia nih biang keroknya. Ada peraturan baru dari Kementerian Dalam Negeri, namanya Permendagri nomor 11 tahun 2026. Isinya, secara garis besar, mobil listrik itu nggak lagi bebas pajak. Jelas dong, aturan ini langsung bikin tanda tanya besar di seluruh industri otomotif. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik sekaligus membingungkan. Di satu sisi, peraturannya bilang pajak EV udah nggak gratis lagi. Tapi di sisi lain, tak lama setelah itu, Menteri Dalam Negeri malah keluarin surat edaran yang isinya justru menginstruksikan para gubernur buat ngasih insentif pembebasan pajak. Jadi bingung kan? Mana yang bener? Nah, akibat dari simpang siur informasi ini, bolanya sekarang dilempar ke pemerintah daerah masing-masing. Merekalah yang akhirnya harus mutusin mau ngasih pembebasan pajak atau enggak. Inilah yang menciptakan semacam kondisi limbo di mana nggak ada yang tahu pasti besok-besok pajaknya bakal berapa. Oke, di tengah semua kebingungan ini, muncullah GAC Ion. Sebagai pemain baru, mereka bukannya panik, justru mereka melihat ini sebagai sebuah momentum. Mereka langsung merancang sebuah strategi yang menurut saya cukup cerdas untuk merespon pasar. Dan ini dia inti strategi mereka, diungkapkan langsung sama CEO GAC Indonesia, Andre Cio. Kutipan ini bukan cuma sekedar ajakan buat beli ya, ini adalah penekanan bahwa ada jendela kesempatan yang sangat terbatas buat konsumen kalau mau manfaatin situasi pajak yang sekarang. Jadi, kalau kita bedah, strategi mereka itu punya dua cabang utama, simple tapi cerdas. Yang pertama, mereka menciptakan urgensi atau rasa mendesak. Pesannya jelas banget, beli sekarang selagi pajaknya masih murah. Tapi yang kedua, dan ini yang penting, mereka nggak cuma jualan harga murah, mereka juga fokus ke hal fundamental, yaitu kualitas produk dan layanan purna jualnya. Nah, kita lihat lebih dalam soal langkah kedua ini. GAC Ion sepertinya mau menegaskan kalau mereka nggak main-main soal kualitas. Mulai dari perakitan mobilnya sampai pelayanan di dealer. Mereka mau mereknya itu dikenal bukan cuma karena insentif sesaat, tapi karena produknya memang bagus. Apalagi mereka bawa bekal status pemenang penghargaan kualitas nomor 1 dari negara asalnya. Tentu saja kan, strategi sebagus apapun percuma ya kalau cuma di atas kertas. Nah, pertanyaannya, berhasil nggak sih pendekatan GAC Ion ini di lapangan? Mari kita lihat buktinya. Coba lihat angka ini, 2095. Angka ini gede banget loh, apalagi untuk sebuah merek yang bisa dibilang baru banget masuk ke pasar otomotif Indonesia. Jadi 2095 itu apa? Itu adalah jumlah SPK atau surat pemesanan kendaraan yang berhasil mereka kumpulkan cuma dari satu pameran aja, yaitu di IIMS 2026. Ini bukti nyata, bukti kuat kalau strategi mereka yang menggabungkan urgensi pajak dengan janji kualitas itu benar-benar disambut antusias sama konsumen Indonesia. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus GAC Ion? Dan apa artinya ini buat masa depan mobil listrik di Indonesia? Yuk, kita rangkum. Intinya begini, GAC Ion itu pinter banget. Mereka mengubah masalah ketidakpastian pajak ini jadi peluang emas. Mereka pakai itu untuk megas penjualan jangka pendek, tapi di saat yang bersamaan, mereka juga sibuk membangun fondasi jangka panjang dengan citra merek yang kuat, yang dasarnya adalah kualitas. Nah, ini yang bikin kita mikir untuk kedepannya. Apakah nantinya kenaikan pajak ini bakal jadi rem yang memperlambat mimpi elektrifikasi di Indonesia? Atau jangan-jangan strategi seperti yang ditunjukkan GAC Ion ini justru membuktikan kalau pada akhirnya yang paling penting itu bukan cuma soal insentif, tapi kualitas dan pelayanan? Menarik untuk kita lihat ya. Waktu yang akan menjawabnya.